Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Tidak bosan-bosannya, Mimin ingetin lagi jika video ini berisi full content spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana terkuak sebuah fakta jika di masa depan kali ini, Mickey sudah membentuk geng baru yang bernama Geng Bonten, nggak pakai FC. Draken meminta agar Takemichi tidak mencari tahu lagi mengenai Mickey. Begitu juga dengan Shifuyu yang menyarankan agar Takemichi lebih baik fokus dengan apa yang akan dia jalani bersama dengan Hina. Namun tanpa diduga, Kazutora malah mendukung Takemichi jika memang Takemichi ingin mencari tahu mengenai Mickey. Saat Takemichi sedang pangkas rambut di salonnya Akun, tiba-tiba Hakai menelpon Takemichi dan mengajaknya untuk membuka kapsul waktu yang 12 tahun lalu mereka kubur bersama. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua sudah berkumpul dan bersiap untuk menggali kapsul waktu itu. Namun, sampai larut malam, Mickey tidak kunjung datang. Hingga akhirnya, mereka membuka kapsul waktu itu tanpa kehadiran Mickey. Saat kapsul waktu itu sudah dibuka, Shifuyu terlihat sangat bahagia melihat buku tentang pesawat yang dulu dia kubur. Dan ternyata, cita-cita Shifuyu saat dulu adalah menjadi seorang pilot. Hakai yang mendengar itu meledek Shifuyu dengan bilang jika mimpinya itu adalah mimpi para bocil gabut. Mendapat penghinaan itu, Shifuyu tidak terima dan Shifuyu bertanya, "Memangnya sehebat apa mimpimu itu, Hakai?" Dengan pedenya, Hakai menunjukkan sebuah batu bulan yang dulu dia kubur dengan kapsul waktu itu. Dan di sana juga ada pesan yang Hakai tulis yang berisikan, "Dear diriku 12 tahun lagi. Apa kau sudah menjadi astronot sekarang? Sudahkah kau pergi ke Mars? Apa di atas sana ada udara? Aku sungguh menantikannya." Mengetahui itu, Shifuyu balik meledek Hakai dengan bilang jika impian Hakai adalah mimpi levelnya bocil SD. Dan dari belakang, Mitsuya berkata pada Hakai bahwa Hakai benar-benar mempunyai mimpi yang bodoh karena mengingat Hakai yang tidak pernah berusaha sama sekali untuk menggapainya. Hakai yang tidak terima kemudian bertanya pada Mitsuya mengenai benda apa yang Mitsuya kubur di kapsul waktu itu. Dan Mitsuya menunjukkan sebuah boneka jahil yang sudah usang. Dengan begonya, Hakai langsung beranggapan jika mungkin dulu Mitsuya tidak bisa tidur tanpa memeluk boneka itu di malam hari. Dan Mitsuya yang ke-trigger langsung refleks berkata, "Dasar goblok." Kemudian Mitsuya membaca pesan yang dia tuliskan itu yang berisikan, "Untuk diriku di masa depan, jangan pernah kehilangan tujuan awalmu." Lalu Mitsuya menjelaskan mengenai boneka itu yang ternyata karena dulu Mitsuya dibesarkan dalam keluarga yang miskin dan saat itu juga Mitsuya tidak bisa membelikan sebuah boneka untuk dua adiknya yaitu Luna dan Maya. Hingga akhirnya Mitsuya menjahit sebuah boneka untuk adik-adiknya dan boneka itulah boneka pertama yang Mitsuya buat. Dan sejak saat itu Mitsuya mulai tertarik dengan jahit-menjahit. Dan dengan epiknya, Mitsuya bilang jika saja dirinya tidak ditakdirkan menjadi miskin, maka dirinya tidak akan pernah menjadi Mitsuya yang sekarang. Cerita Mitsuya membuat Hakai menjadi sedih dan menangis. Kemudian, Smell membuka surat yang dia tulis dulu yang dikubur di kapsul waktu itu. Dan surat itu berisikan, "Apa kau tampan sekarang? Biar kusisir rambut lurusmu dengan jariku. Dan apakah sekarang kau sudah memiliki sebuah klub?" Mengetahui tulisan Smile membuat Angry tahu jika selama ini Smile selalu menginginkan rambut yang lurus seperti Saitama. Lalu Angry membuka surat yang dulu dia tulis dan pesan yang Angry tulis hanyalah harapannya di masa depan.
Engri ingin melakukan sebuah pekerjaan yang jujur bersama dengan Smile, dan harapan Engri itu kini sudah tercapai. Kemudian Payan membuka pesannya di kapsul waktu itu yang berisikan, "Dear Pachin, ketika kau masuk sekolah tahanan selama setengah tahun, aku merasa seperti ada lubang besar di hatiku. Aku tidak sabar menunggumu keluar sehingga kita bisa melakukan hal-hal bodoh bersama-sama lagi." Dan ternyata dengan PA-nya, Payan juga memasukkan majalah porno kesukaan Pachin ke kapsul waktu itu. Mendengar pesan dari Payan dan majalah porno favoritnya dulu membuat Pachin terharu hingga menangis terseduh-seduh. Kemudian Draken membuka kenangannya di kapsul waktu itu, dan yang Draken kubur adalah foto anggota Toman tepat saat hari dibubarkannya Toman. Kemudian Draken mulai membacakan sebuah surat yang dia tuliskan dulu, dan surat itu berisikan, "Teruntuk Ryugu Jiken di masa depan. Apa kau baik-baik saja? Apa kau suka motor? Apa kau sudah menikah dan punya anak? Apa kau masih mengikuti Mickey seperti biasanya? Pada hari ini Toman bubar. Aku tidak keberatan, tapi aku bilang pada kapten dan yang lainnya jika aku sangat menyesalinya. Toman sangat berharga bagiku, dan aku yakin mereka semua juga berpikir seperti itu. Kami semua sedih, bahkan kami menangis. Tapi aku sangat yakin bahwa Mickey lah yang paling menderita. Dengan demikian, kutuliskan semua penyesalanku di dalam surat ini. Mickey, kau akan menjadi tua dan kau akan melupakan perasaan yang kau miliki saat kau masih jadi anak kecil. Tapi tolong, jangan pernah lupakan satu hal, yaitu sekarang dan selamanya, Emma akan selalu berada di sisimu." Anjir, sedih cok. Mendengar isi dari surat Draken seketika membuat Mala menjadi hening karena terbawa suasana. Kemudian Draken bertanya pada semuanya, apakah mereka ingin melihat sebuah surat yang Mickey tuliskan di masa lalu. Kemudian Takemichi mulai membuka surat yang Mickey tulis, yang di dalamnya bertuliskan, "Dear Sano Manjiro, dalam 12 tahun aku penasaran dengan apa yang akan kau lakukan. Aku benar-benar tidak tahu. Namun aku tahu dengan pasti Mitsuya akan menjadi perancang busana dan dia akan memiliki kantor mewah dan pakaian yang bergaya. Dan karena Hakai sangat menyukai Mitsuya, dia akan bekerja di industri yang sama dan dia akan menghabiskan waktunya di tempat kerja Mitsuya. Pachin pasti akan mewarisi agensi perumahan ayahnya, dan Payan akan mengikuti Pachin kemanapun. Untuk Smile, aku yakin dia akan pergi dan melakukan hal-hal gila, dan Smile akan baik-baik saja selama Engri ada bersamanya. Hanya ada satu pilihan untukmu, Kenshin, yakni dia pasti akan memiliki bengkel motornya sendiri, karena aku kenal dia lebih baik dari siapapun. Untuk si Fuyu, aku yakin dia pasti akan melakukan sesuatu yang bisa membuatnya mengingat Baji. Dan yang terakhir untukmu, Takemichi, jika kau dan Hina tidak berakhir bahagia, maka aku akan membunuhmu. Membubarkan Toman bukan hanya demi masa depanmu saja, tapi juga untuk yang lainnya. Toman bukan tempat yang tepat untuk kalian mendapatkan pengalaman berharga yang bisa membantu kalian tumbuh dewasa. Jadi teruntuk semuanya, tolong lanjutkan perjalanan menemukan jati diri kalian, dan aku juga akan melanjutkan perjalananku sendiri untuk menemukan hal yang berharga bagi diriku. Dan aku mungkin tidak akan bertemu dengan kalian lagi. Namun kalian mengertikan, tidak peduli seberapa jauh kita satu sama lain, kita akan selalu terhubung. Mendengar pesan yang Mickey tuliskan membuat mereka semua yang ada di sana percaya dengan jalan yang mereka ambil. Dan mereka juga yakin jika jalan yang Mickey pilih adalah keputusan terbaik yang dirinya ambil. Hakai berkata bahwa dia sangat bersyukur bisa datang malam ini, karena pada awalnya Hakai bingung mengapa Mickey tiba-tiba menghilang.
Namun kali ini Haka yakin tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah, Haka yakin saat ini Mickey pasti sedang memikirkan mereka semua yang ada di sini. Dengan perasaan yang bahagia, mereka semua pun mulai pergi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Saat Takemichi ingin beranjak pulang, tiba-tiba dirinya ingat jika ada surat yang belum dibacakan, yaitu surat yang Takemichi tulis 12 tahun yang lalu, dan mereka semua sudah melupakan surat Takemichi. Kemudian Takemichi mengambil surat itu, namun tanpa diduga ada sebuah kaset jadul yang berada di amplop surat Takemichi. Takemichi merasa heran karena dia tidak pernah merasa memasukkan kaset itu ke dalam suratnya. Esoknya, Takemichi mendatangi toko DVD jadul yang bernama Kuproy Elektronik. Di sana, Takemichi memutar kaset video itu karena Takemichi penasaran siapa pemilik kaset itu. Saat sudah diputar, ternyata itu adalah rekaman dari keluarga Sano saat dulu masih ada Shinichiro, Mickey, dan Emma yang masih bocil. Melihat itu, Takemichi kaget kenapa rekaman keluarga Sano ada di dalam surat milik Takemichi. Namun seketika muncul sebuah gambar Mickey yang berbicara dan berpesan pada Takemichi untuk 12 tahun yang akan datang. Di rekaman itu, Mickey bercerita bahwa sebelumnya dia sudah menceritakan semuanya di dalam surat miliknya. Namun ada satu hal yang belum Mickey ceritakan, dan Mickey hanya akan menceritakannya kepada Takemichi. Mickey berkata ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, maka seolah-olah ada dirinya yang lain yang akan keluar, yaitu sisi gelap dari kepribadiannya. Mickey juga bilang jika dia tidak tahu akan seperti apa jadinya dia dalam 12 tahun ke depan. Dan Mickey yakin Takemichi dan yang lainnya pasti tidak akan merasa nyaman berada di samping Mickey. Itulah mengapa Mickey mengucapkan selamat tinggal kepada semua anggota Toman, karena Mickey tidak ingin teman-temannya terlibat lagi dalam kehidupan Mickey. Mickey juga meminta agar Takemichi berjanji setelah 12 tahun Takemichi harus menjauh dari Mickey, dan Takemichi juga harus berjanji agar tidak kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya, karena jalan inilah yang sudah Mickey buat dan Mickey pilih. Dan di akhir video, Mickey berkata jika dirinya tidak akan pernah bertemu lagi dengan Takemichi. Dan dengan senyuman manja, Mickey meminta agar Takemichi hidup bahagia bersama dengan Hina. Setelah melihat rekaman video tadi, Takemichi menyadari jika Mickey berubah jahat bukan karena ada seseorang yang merubahnya, melainkan sisi gelapnya sendirilah yang sudah merubah Mickey. Jadi tidak ada yang bisa Takemichi lakukan karena ini memang sudah jalan yang Mickey pilih. Saat sedang berjalan pulang, tanpa sengaja Takemichi bertemu dengan Kazutora. Dengan semangat, Kazutora memberitahu Takemichi jika dirinya sudah mendapatkan sedikit petunjuk mengenai Mickey. Namun Takemichi dengan wajah santuinya berkata jika dia tidak membutuhkan petunjuk apapun lagi, karena mulai sekarang Takemichi tidak ingin terlibat dengan geng Bonten lagi, karena itu adalah keinginan yang Mickey mau. Mendengar itu, Kazutora hanya bisa terdiam. Singkat cerita, setelah beberapa hari, kini Takemichi, Shifuyu, Hakai, dan Draken sedang berada di kantornya Mitsuya karena mereka sedang ingin mencoba gaun pengantin untuk Hina dan Takemichi. Tak lama, Yuzuha membuka tirai dan terlihatlah sosok Hina yang begitu imut seperti Cinderella. Takemichi yang melihatnya cuma bisa melongong lamun jorok sambil memandangi keindahan dari Hina. Kemudian Takemichi mulai menangis karena merasa sangat bahagia. Hina bertanya, "Kenapa kau menangis, Takemichi?" Dan tanpa sadar Takemichi bilang jika sekilas senyuman Mickey muncul dalam ingatannya. Setelah mengatakan itu, Takemichi tiba-tiba teringat dengan permintaan Mickey yang dahulu, yang meminta agar Takemichi memarahi Mickey sama seperti yang dulu Shinichiro lakukan. Dan di sini Takemichi sadar jika selama ini Mickey telah menanggung semua beban di pundaknya sendirian.
Dan di balik itu semua, Mickey selalu memasang senyum yang sangat nyata hingga terlihat seperti orang yang baik-baik saja. Setelah mengingat dan mengetahui semua itu, Takemichi berkata di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa membiarkan Mickey dalam keadaan ini. Dan Takemichi meminta maaf jika dirinya tidak bisa menepati janjinya untuk tidak lagi mencampuri kehidupan Mickey. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. And see you next video.